Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wong Darmayu. Nah, semoga teman-teman pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dalam segala aktivitas dan juga rutinitasnya. Dan semoga hari ini masih diberikan kelancaran rezeki, kemudahan rezeki, dan juga rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini kita masih membahas seputar dunia pertanian. Nah, kali ini apakah yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama. Nah, oke, kali ini kita akan membahas yaitu satu penyakit di tanaman padi. Nah, penyakit ini sangat sering sekali menyerang di tanaman padi kita, terutama di musim penghujan. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan akibat jamur atau cendawa yang membuat tanaman padi kita atau leher malai kita itu menjadi busuk karena diakibatkan serangan dari cendawa itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang terkena penyakit potong leher atau blast leher. Nah, ini adalah varietas yaitu Inpari 32. Nah, varietas Inpari 32 ini selain kekurangannya mudah rebah di musim penghujan, nah, Inpari 32 ini juga gampang sekali atau mudah sekali terkena penyakit potong leher di masa atau musim penghujan. Maka dari itu teman-teman harus segera antisipasi atau segera lakukan pencegahan jika menanam varietas Inpari 32 ini, terutama di musim hujan. Nah, apa saja antisipasi atau pengobatan untuk penyakit potong leher ini? Nah, yang pertama, lakukan penyemprotan atau penyepraian di masa bunting. Seharusnya dari bunting muda dan juga bunting tua. Nah, bunting muda dan bunting tua ini kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida yang berbahan aktif yaitu azoxystrobin. Kalau bisa dimix dengan difenoconazole seperti contohnya merek dagang Amistartop ataupun Tandem. Nah, karena kedua fungisida itu bisa melindungi dan juga mengobati dari segi cara kerjanya. Artinya tanaman kita sudah terlindungi sebelum terkena penyakit dan juga bisa mengobati ketika cendawa itu atau jamur itu sudah masuk ke dalam sel-sel atau jaringan-jaringan tanaman padi kita. Nah, kemudian setelah selesai melakukan penyemprotan di bunting tua itu ketika malai kita mau keluar, maka kita lakukan penyemprotan lagi setelah malai itu keluar atau setelah selesai masa pembungaan. Nah, di penyemprotan yang ketiga ini di masa padi itu sudah keluar atau sudah selesai berbunga, maka gunakan fungisida yang berbahan aktif triazol, contohnya seperti Skor ataupun Sorento, atau bisa dengan berbahan aktif trisikazol seperti Denis dan sebagainya, atau bisa fungisida yang lain. Tapi kami menganjurkan menggunakan fungisida yang berbahan aktif golongan triazol karena bisa menambah bobot untuk tanaman padi kita, selain untuk mengobati dari penyakit jamur itu sendiri. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, itulah ada beberapa tahapan untuk pencegahan dan juga pengobatan di tanaman padi kita untuk menangani dari potong leher ini. Sebenarnya 3 kali penanganan. Yang pertama di bunting muda, yang kedua di bunting tua, dan yang terakhir, kemudian yang ketiga yang setelah malai itu keluar, setelah selesai pembungaan, lakukan penyemprotan lagi. Nah, 3 tahap inilah untuk pencegahan dan juga pengobatan tanaman padi kita sebelum terkena yaitu potong leher. Nah, karena kebanyakan petani itu melakukan pengobatan itu setelah padi itu terkena. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah telat sekali melakukan pengobatan karena sudah terkena potong leher. Walaupun kita gunakan fungisida sehebat apapun yang sudah terkena ini tidak akan sembuh, terkecuali malai yang belum terkena itu bisa dilindungi atau bisa dicegah supaya jamur atau potong leher ini tidak menyebar ke malai yang lainnya. Jadi alangkah baiknya gunakan fungisida itu sebelum terkena. Jangan sampai setelah terkena penyakit atau terkena hama kita baru melakukan penyemprotan atau pengobatan. Ini sangat salah sekali. Akibatnya telat, terlambat, dan juga akhirnya terjadilah peledakan populasi dari penyakit atau hama itu sendiri. Maka lakukan pencegahan atau pengobatan sejak dini.
bila perlu sejak masa vegetatif untuk perlindungan dengan menggunakan fungisida kontak untuk perlindungan di tanaman padi kita. Nah, potong leher ini hampir di setiap malai itu ada, hampir di setiap rumpun ada yang terkena, hampir semua. Dan ini kira-kira hampir 50% yang terkena potong leher. Ini akibat karena telat penanganan atau telat pengobatan di tanaman padinya, karena petani ini sendiri melakukan pengobatan atau penyemprotan setelah terkena seperti ini baru melakukan penanganan. Akhirnya terjadilah ledakan atau populasi penyakit yang cepat sekali. Apalagi di musim penghujan ini, hujan itu terus-menerus, intensitasnya hampir setiap jam itu hujan angin. Nah, alangkah baiknya teman-teman juga cari varietas ataupun galur yang kuat atau tahan terhadap potong leher yang cocok ditanam di musim penghujan. Kalaupun ingin menanam varietas ataupun galur yang mudah terkena seperti ini, maka lakukan pencegahan atau pengobatan secara intensif di tanaman padi teman-teman. Jangan sampai terlambat seperti ini sudah terkena. Akibatnya susah untuk mengobatinya. Dan untuk pengobatannya sendiri harus tepat sasaran. Karena ini diakibatkan oleh jamur atau cendawa, maka jangan gunakan insektisida, maka gunakan fungisida. Nah, tidak sedikit juga petani yang mengira serangan seperti ini diakibatkan oleh penggerek batang ataupun oleh hama. Itu salah sekali. Jika penggerek batang ataupun ulat itu menyerangnya itu di pangkal bawah batang, itu jika dicabut ini akan mudah dicabut malainya dan di dalamnya itu ada ularnya. Tapi ini potong leher ini ketika kita cabut, ini batangnya itu masih keras, susah. Tapi di bagian leher-leher itu busuk, terjadi pembusukan, itu diakibatkan oleh jamur. Nah, inilah beberapa juga ada yang salah penanganan dalam melakukan pengobatan di tanaman padinya. Maka dari itu harus bisa menempatkan tepat dosis ataupun tepat sasaran pestisida kita untuk menangani baik itu penyakit ataupun hama. Nah, oke, itulah video dari kami tentang pembahasan penyakit di tanaman padi, terutama potong leher atau blast ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa menjadi bahan renungan ke depannya untuk bisa melakukan lebih baik lagi dalam penanganan di tanaman padinya. Sekian saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.